Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3987-3989 Bab 3987 Rose Wallow. Bijak emas dan bijak batu giok jelas terpana oleh kekuatan gaib Landen Sen yang menakutkan, dan mereka segera menyemprotkan darah kedua bola cahaya di tangan mereka, mendesak bola cahaya dengan mengorbankan vitalitas. Sampai batasnya. Dua bola cahaya menembakkan sinar cahaya keemasan dan sinar cahaya putih pada saat yang sama, berbentuk seperti dua meriam laser tebal, dan menembak ke arah pusaran bintang-bintang. Ledakan. Ledakan besar bergema di seluruh dunia, sejumlah besar cahaya keemasan dan giok dan cahaya pedang 5 warna terjalin dan bertabrakan, meledakkan ledakan yang menakutkan. Bahkan jika Golden Sage dan Jade Sage menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka hanya bisa menahan pusaran bintang-bintang ini, dan tidak bisa mengurus orang lain sama sekali. Dua pusaran bintang lainnya mendorong ke arah 10 biksu lainnya dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Dalam kepanikan, para beku ini dengan terburu-buru menggunakan kekuatan magis mereka untuk melakukan serangan balik, mencoba untuk melawan pusaran bintang yang masuk, tetapi sayangnya itu sia-sia. Sial. Melihat bahwa dua pusaran bintang akan mengenai para biarawan ini, utusan suci Guixi tidak jauh di belakang mengeluarkan suara, mencoba menggunakan kekuatan magis mereka untuk menahan serangan Landen Sen atas nama utusan suci yang baru dipromosikan ini. Guixie, sekarang bukan saatnya bagimu untuk campur tangan, kelompok sampah ini tidak perlu diselamatkan, dan menjaganya tetap merupakan pemborosan sumber daya. Ziying dengan dingin mendengus tanpa ekspresi. Iya. Utusan Saint Guixi mengertakkan gigi dan merespons. 10 utusan yang baru dipromosikan ini adalah orang-orang berbakat yang dibina oleh Seng Jiao dengan susah payah, walaupun kualifikasi mereka tidak sebagus 10 utusan sebelumnya, mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan memiliki potensi yang menjanjikan. Saat ini, dihancurkan oleh yang terpilih, utusan suci Guixi tidak bisa menahan perasaan sakit di hatinya, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ziying Guru. Bum bum bum. Di medan perang, dua pusaran bintang menghantam 10 biarawan, dan ledakan mendebarkan memenuhi udara, dan kekuatannya tak terlukiskan. Suara ledakan yang keras membuat gendang telinga orang sakit, ditemani oleh teriakan satu demi satu, 10 biksu dicekik menjadi kehampaan oleh cahaya pedang 5 warna, dan dewa-dewa mereka semuanya dihancurkan. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, para biarawan Trisains di antara para hadirin tidak bisa menahan napas dingin. Setelah Jin Zhengxi dan Jade Zhengxi menolak pusaran bintang-bintang, mereka melihat ke-10 biksu sekarat dengan tragis, dan berteriak dengan marah, pencuri, apakah Anda berani membunuh utusan suci saya di depan pemimpin? Landen Sen mencibir, apakah ada sesuatu yang saya tidak berani? Sen telah memperingatkan Anda sebelumnya sekarang. Anda tidak memiliki pendapat tentang titik awal. Anda tidak sebagus yang lain. Apakah Anda masih ingin memindahkan pemimpin Anda untuk menekan saya? Para pencuri akan menjadi sombong, hari ini kedua saudaraku akan menghancurkan alkimia batin dan membiarkanmu membayarnya. Orang bijak emas dan orang bijak batu giok menjadi marah, tidak mau kehilangan muka di depan pemimpin bayangan ungu, mereka segera menampilkan kekuatan magis terkuat, masing-masing melemparkan bola cahaya batu giok emas di tangan mereka. So. Dua bola cahaya, satu emas dan satu putih, tiba-tiba menyembur dari 10.000 aura, berubah menjadi dua meteor besar, dan menabrak Landen Sen, secepat kilat dan guntur, membuat orang pusing. Mata suci sudah mati. Landen Sen bereaksi dengan cepat, mata iblis suci di tengah alisnya tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya berwarna darah, mengenai dua bola cahaya dengan kecepatan kilat. Ledakan. Mata suci Landen Sen menghilang, meledakkan dua bola emas dan batu giok, langit yang penuh cahaya keemasan dan batu giok ingin menerobos langit, dan suara gemeretak mendebarkan yang tak terlukiskan membuat orang tinnitus dan tuli. Dunia sepertinya berhenti pada saat ini. Kekuatan ledakan yang mencekik menyebar dari pusat, berubah menjadi angin seperti pisau, berdampak keras terhadap pesona perak di sekitarnya. Jika bukan karena pesona yang diletakkan oleh pemimpin bayangan ungu, para biarawan di kapal perang 3 orang suci di sekitarnya akan terpengaruh oleh ledakan. Ketika kematian mata suci Landen Sen meledakkan dua bola cahaya keemasan, ia juga langsung merasakan betapa menakjubkan energi kedua bola cahaya ini setelah mereka meledak. Faktanya, tubuh bijak emas dan bijak giok adalah roh sejati tertinggi, naga giok emas giok ganda. Jenis roh sejati ini memiliki dua kehidupan, satu hati dan satu tubuh, dan dua alkimia dalam lahir. Bola cahaya yang dikorbankan oleh bijak emas dan bijak batu giok adalah alkimia batin mereka. Alkimia batin meledak, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Melihat energi datang setelah dua bola cahaya meledak, Landen Sen segera mendesak Immobility Golden Body Art, sejumlah besar rune emas mengalir keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, sepenuhnya defensif. Cahaya emas dan batu giok yang tak berujung bertabrakan seperti tsunami dahsyat, dan langsung menelan dan menenggelamkan Landen Sen. Bum bum bum.
Suara kekerasan memekakkan telinga, dan Landen Sen hanya mendukung beberapa napas, dan penghalang rune terkondensasi di seluruh tubuhnya pecah-pecah, menunjukkan tanda-tanda fragmentasi dan runtuh. Cih. Melihat bahwa pembelaannya sendiri hampir tidak dapat bertahan, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Setelah menerobos Empress Luo Celestial, meskipun kualitas fisik telah meningkat, itu masih tubuh batu giok emas yang diperkuat, yang bukan lompatan kualitatif dibandingkan dengan ketika ia berada di puncak immortal surgawi sebelumnya. Alasan utama adalah bahwa 9 Zuan Dao Landen Sen belum mampu menerobos untuk waktu yang lama. Jika dia bisa mengolah menjadi tubuh emas, itu akan cukup untuk menahan serangan tingkat ini. Retak, klik, klik. Dalam sekejap, penghalang rune Landen Sen retak semakin banyak, seperti cermin yang rusak, yang akan pecah kapan saja. Perisai suci Tiangang, buka. Dalam keputusasaan, Landen Sen dengan tegas mengorbankan perisai suci perisai surgawi, dan menuangkan kekuatan spiritual kekacauan ke perisai suci perisai surgawi dengan semua kekuatannya. Bum bum bum. Tiba-tiba, cahaya keemasan Tiangang Divine Shield meroket, membuka penghalang emas baru, menggantikan seni tubuh emas yang tak tergoyahkan yang akan runtuh. Selain itu, hantu binatang buas muncul di belakang Landen Sen, dan binatang buas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan potongan-potongan besar cahaya keemasan untuk menangkal dampak dari cahaya batu giok emas di sekitarnya. Setelah kebuntuan untuk waktu yang lama, Landen Sen akhirnya menolak kekuatan alkimiawan Saint Golden Jade utusan untuk meledak. Meskipun perisai suci Gang telah kehilangan berkat rohnya, kekuatan pertahanannya juga terpuji. Bijak emas dan bijak batu giok meniup pil dalam, napas mereka sangat berkurang, dan lebih dari setengah vitalitas mereka hilang. Mereka pikir mereka bisa berhasil membunuh Landen Sen. Tanpa diduga, sarkasme sinis tiba-tiba muncul dari suara ledakan. Jika kalian berdua hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu harus patuh membunuh Sen. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari ledakan, menipu dirinya dalam sekejap, dan datang ke dua orang bijak emas dan orang bijak batu giok. Ups. Bijak emas dan bijak batu giok tiba-tiba menakuti jiwa mereka. Sebelum keduanya sempat bereaksi, mereka ditelan oleh hantu binatang buas yang marah di belakang Landen Sen. Apa? Hantu binatang buas yang marah mengambil seteguk, dan bijak emas dan bijak batu giok hanya membuat teriakan terakhir, dan daging mereka dihancurkan oleh cahaya emas yang melonjak dari mulut binatang buas yang marah itu, dan mereka menelan dengan semangat mereka. Beku yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan napas. Bajingan. Melihat Landen Sen benar-benar menelan dua utusan bijak terkemuka di depan mereka hidup-hidup, wajah utusan Guixi itu terdistorsi, dan amarahnya membengkak sampai ekstrim. Bab 3988, Landen Sen vs Guixi Saint Envoy. Dia telah melihat kesombongan, tetapi dia tidak pernah melihat kesombongan sampai ke titik Landen Sen. Setelah iblis binatang buas yang marah di Landen Sen menelan bijak emas dan bijak giok, kemampuannya sedikit meningkat. Utamanya karena utusan bijak emas dan batu giok hanyalah roh-roh sejati tingkat atas, bukan raja roh sejati, dan belum membudidayakan monster, jadi kenaikannya tidak terlalu jelas. Tuan Ziying, bawahanmu tolong perintahkan pencuri ini untuk dibunuh. Deru ledakan di tempat kejadian belum berakhir, utusan suci Guixi tidak sabar untuk mengertakkan gigi dan menggenggam tinjunya ke arah Ziying. Mari mencoba. Ziying menjentikkan lengan bajunya sedikit, dengan ekspresi seperti sumur kuno tanpa gelombang, seolah-olah dia tidak peduli tentang pembunuhan utusan batu giok emas. Selain Guixi dan Gangzang, utusan suci lainnya dari 3 orang suci adalah Luo Tianxiang yang dilatih secara berkelompok melalui metode rahasia. Selama Anda menghabiskan lebih banyak waktu, Anda dapat mengolah biksu yang lebih kuat. Dibandingkan dengan kelompok limbah ini, Ziying lebih peduli tentang potensi yang dipilih hari ini. Iya. Utusan suci Guixi bersinar terang, dan seluruh orang berubah menjadi meteor putih, dan bergegas menuju Landen Sen, dengan raungan nyaring, pencuri Landen Sen, biarkan aku kembali ke kejahatan dan bertemu denganmu. Xuan Xiansu, Bon Demon Claw. Di antara cahaya listrik dan batu api, utusan Santo dari lengan dan vena Guixie dengan kasar, tiba-tiba berubah menjadi 2 cakar tulang yang terbakar dengan api mengamuk, dan menabrak Landen Sen dengan kekuatan merobek bintang-bintang dan memadamkan matahari, secepat kilat. Landen Sen merasa bahwa kekuatan serangan Guixi Saint Envoy tidak lemah, wajahnya sedikit berubah, dan dia terus mengorbankan perisai suci Gang Surgawi untuk berdiri di depannya, dan menuangkan kekuatan spiritual kacau ke perisai suci Tian Gang. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari matahari yang kuat meledak dari dekorasi matahari di tengah perisai suci Tiangang, dan penghalang cahaya keemasan seperti matahari terkondensasi di sekitar Landen Sen. Saat berikutnya, 2 cakar tulang besar menghantam penghalang cahaya keemasan, membuat suara yang tajam dan menusuk. Cakar tulang dipukul oleh utusan suci untuk meninggalkan bekas cakar yang dalam di permukaan penghalang cahaya keemasan, hampir merobek penghalang menjadi berkeping-keping. Layak menjadi kultivator di tengah Luo Tianxiang, kekuatan utusan suci jahat ini jauh dari sebanding dengan utusan suci biasa, dan Landen Sen tidak berani meremehkannya.
Alasan utama untuk pembelaannya adalah bahwa formasi pedang Bailian tidak dapat dilepaskan tanpa henti setelah melakukan gerakan mematikan, diperlukan 10 menit napas pendek untuk melepaskannya lagi. Setelah melalui waktu kurang dari 10 napas ini, saya dapat sepenuhnya meluncurkan serangan balik. Melihat bahwa Landen Sen mengorbankan perisai suci Gang Surgawi dari perampokan utusan suci yang kembali ke kejahatan bahkan lebih marah, dan jalur gelap Pat gelap memang mati di tangan Landen Sen. Pencuri, aku ingin melihat berapa lama pertahanan Divine Shieldmu bisa bertahan. Utusan suci Guixi mengetahui kedalaman perisai surgawi, dan dia berharap Landen Sen tidak akan bisa mendukungnya lama, jadi dia terus melambaikan cakar besarnya, mengirimkan beberapa serangan ke Landen Sen dengan kecepatan kilat. Ledakan. Suara menderu dan retak tidak ada habisnya, dan penghalang keemasan di sekitar Landen Sen hampir terkoyak-koyak, retak-retak padat, hampir hancur dan runtuh. Cakar utusan suci Guixi keluar, tepat saat dia hendak menembus penghalang cahaya keemasan, secercah cahaya melintas di mata Landen Sen, dia menyelesaikan momentumnya dan mulai menampilkan kembali formasi pedang 100 kekuatan. Tiba-tiba, Landen Sen mengepung tubuhnya dengan lampu pedang 5 warna yang membalikkan sungai, dan secara paksa menarik kembali cakar yang ditembakkan oleh Saint Guixi. Ratusan pedang, bunuh aku. Landen Sen menjepit jari-jarinya dan berteriak keras, pedang 5 warna besar di sekujur tubuhnya dengan cepat mengembun menjadi 3 pusaran bintang, meledak menuju utusan suci Guixi dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Bloodhaven Halberd, sekarang. Utusan suci Guixi telah melihat kekuatan gaib Landen Sen, dan tahu kekuatan mengerikan dari kekuatan gaib ini, dan segera mengorbankan tombak yang telah melonjak ke langit dengan darah. Porbia berwarna darah ini sangat mirip dengan pedang Heavenly Huang dari Gang Slayer, juga harta abadi tingkat roh setelah kerusakan diperbaiki. Porbia berwarna merah seperti darah, dan ada roh ular sanca darah melayang-layang di permukaan tombak itu. Masih hidup dengan geraman tajam suara itu menyeramkan. Melihat 3 fortisitas bintang yang terkena Landen Sen, utusan suci jahat itu tidak takut. Dia memegang tombak dan bergegas ke depan, dan tombak menikam di pusaran bintang-bintang, meledak seperti langit dan bumi. Suara kekerasan. Ledakan. Cahaya darah dan cahaya pedang 5 warna terjalin dan bertabrakan, dan suara ledakan berlanjut. Para biksu 3 orang suci di kapal perang sekitarnya semuanya terkejut dan terengah-engah. Landen Sen juga menunjukkan ekspresi heran, utusan Guixi Sein ini benar-benar mengalahkan pusaran bintang pertama dengan kekuatan tombak. Segera setelah itu, utusan Guixi Sein menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau ke tombak darah, membangkitkan roh ular sanca darah melayang di permukaan tombak tersebut. Dengan suara, bang, teredam, ular sanca darah itu tiba-tiba naik hingga 10.000 kaki, menggulung lautan api berdarah, dan menabrak pusaran bintang kedua dan ketiga. Ledakan. Ada ledakan gemuruh yang menghancurkan bumi, ular sanca darah itu benar-benar menerobos 2 pusaran bintang satu demi satu, energi tubuh roh hampir habis, itu berubah menjadi piton seukuran dan terbang kembali ke tombak darah. Dengan cara ini, utusan suci Guixi mampu memblokir formasi 100 kekuatan pedang Landen Sen seperti keterampilan sihir, dan tombaknya seperti panah yang tajam, menstabilkan Landen Sen pada kecepatan yang mengejutkan. Menderita. Niat membunuh yang kuat muncul di mata utusan suci Guixi, bersumpah untuk menghancurkan tubuh Landen Sen. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen merasa terancam setelah menerobos Luo Tianxiang. Benar saja, seperti buku kuno, ketika seorang beku telah berkultivasi ke tingkat Luo Tianxiang, setiap kali ia naik satu tingkat, perbedaan kekuatannya bisa dikatakan berbeda. Secara umum, hampir tidak mungkin bagi pembudidaya awal Luo Tianxiangxian biasa untuk mengalahkan pembudidaya menengah Luo Tianxiangxian, kecuali mereka memiliki berkat harta abadi-abadi yang menantang surga, mungkin bagi yang pertama memiliki kemungkinan untuk menang. Namun, Landen Sen adalah bidat. Mata suci sudah mati. Dalam sekejap, mata iblis suci di tengah alis Landen Sen menembakkan seberkas cahaya besar berwarna darah tiba-tiba, menyerang utusan suci Guixi yang terbang dengan kekuatan yang kuat mengguncang langit. Serangga kecil. Utusan suci Guixi menunjukkan suara keras, dan menjalankan Bloodhaven Halberd di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Dengan menusuk tombak itu, dia juga menyalakan seberkas cahaya berwarna darah dan mengenai serangan Landen Sen. Bum bum bum. Suara ledakan satu demi satu. Ketika utusan suci jahat Gui berpikir bahwa Landen Sen tidak memiliki langkah terakhir, hantu binatang buas muncul lagi di belakang Landen Sen, dengan raungan ganas di mulutnya. Binatang buas yang marah bernafas. Hantu binatang buas yang marah membuka mulutnya dan menyemburkan badai emas yang besar, dan sepertinya ada filamen emas yang tak berujung bertabrakan dalam angin, mengirimkan kekuatan menakutkan menghancurkan dunia. Badai emas di langit meluncur menuju utusan suci Guixi, kekuatannya luar biasa. 3 poin lebih kuat dari mata ilahi. Wajah Santo Guixi berubah secara drastis. Saya benar-benar tidak berharap metode Landen Sen muncul dalam aliran yang tiada akhir. Kekuatan magis tampaknya bergandengan tangan, dan mereka sangat kuat.
Sulit untuk percaya bahwa ini adalah kekuatan magis yang dapat dilepaskan oleh biksu yang baru saja memasuki Luo Tianxiang. Xuan Xiansu, tulang setan putih api. Karena utusan suci Guixi melakukan beberapa serangan tadi, kekacauan di dalam tubuhnya berumur pendek, dan serangan baliknya kurang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihir napas yang sedikit lebih lemah, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sejumlah besar keputihan. Nyala, mencoba menahan badai emas yang akan datang. Bab 3989 Fierce Fight. Bang bang bang. Ledakan api memekakkan telinga. Setelah menerobos permaisuri peri Luotian, setan binatang buas yang marah di tubuh Landen Sen tumbuh sangat besar, dan kekuatan bertarung jauh lebih besar dari itu pada awalnya, dan kekuatan nafas binatang buas yang ditampilkan jauh lebih kuat daripada sihir misterius tingkat tinggi yang biasa. Api iblis tulang putih yang dimuntahkan oleh utusan suci Guixi hanya bertahan sesaat, dan dengan cepat ditekan oleh badai emas, dan mengenai tubuh utusan suci Guixi dengan kekuatan penghancuran. Badai emas seperti tornado tiba-tiba menelan dan menenggelamkan tubuh utusan suci Guixi. Apa? Utusan suci Guixi melotot lebar dan menjerit, tubuhnya terkoyak oleh cahaya keemasan tajam dalam badai, sejumlah besar luka terkoyak, dan seluruh tubuh berdarah. 3 biksu suci di sekitar kapal perang, semua menunjukkan kekaguman. Sejak bergabung dengan 3 sekte suci, mereka tidak pernah melihat utusan suci roh-roh jahat terluka, juga tidak ada biksu yang melukai utusan suci roh-roh jahat. Semua biksu dari 3 agama suci harus mengagumi para pencuri di alam abadi Tianmu. Kepala kau seperti ini kuat. Bahkan Tuan Ziying mengangkat alisnya, diam-diam mengatakan bahwa dia meremehkan yang terpilih. Anak Landen Sen, jangan terlalu cepat bahagia, dan biarkan utusan suci ini menunjukkan tubuh aslinya untuk berurusan denganmu. Utusan suci Guixi belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan tubuhnya menjulang tinggi ke langit. Di tengah api iblis yang mengepul, tubuh utusan suci untuk kembali ke kejahatan meroket, berubah menjadi kerangka putih beton. Tengkorak ini memiliki tanduk ganda berwarna perak, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan lapisan api putih, memancarkan napas yang menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Tulang dan anggota badannya cerah dan tangguh, mengkilap dan tidak dapat dihancurkan. Setan besar. Landen Sen melihat postur transformasi Saint Guixi, wajahnya akhirnya berubah. Tanpa diduga, utusan suci untuk kejahatan ini sebenarnya adalah klan iblis, atau iblis surga besar, Raja Setan Tulang, dengan darah murni. Mengaum. Raja Iblis Tulang membuka mulutnya dan meraung, dan 9 naga hantu muncul di belakangnya. Suasana tirani yang sengit dan menakutkan menyapu sekeliling, momentumnya mencengangkan. Tulang api setan. Saya melihat 9 hantu naga sihir di belakang Iblis Tulang meludahkan petak besar api putih hutan ajaib, membentuk lautan api, dan dengan cepat mengusir badai emas yang dimuntahkan oleh binatang buas yang marah. Satu kekuatan sihir api magis, tetapi kekuatannya tidak jelas, jika diberkati oleh 9 kekuatan magis, kekuatannya akan berlipat ganda. Setelah api iblis yang mengamuk menekan badai emas, itu berubah menjadi lautan api dan menyapu ke arah Landen Sen. 100 formasi pedang halus. Dalam keputusasaan, Landen Sen sekali lagi menampilkan formasi pedang 100 kekuatan, dengan cahaya pedang 5 warna menggulung seluruh tubuhnya, akhirnya menahan erosi api ajaib. Setelah melihat ini, setan tulang terus memacu tombak darah di tangannya meroket hingga 10.000 kaki panjang, dan sekali lagi menusuk ke arah Landen Sen dengan tombak itu. Landen Sen mengertakkan giginya, memacu arai pedang Bailian dengan seluruh kekuatannya, sekali lagi mengenai pusaran bintang 3, dan menabrak Raja-Raja Setan dengan kekuatan mengguncang tanah. Raja Tengkorak Setan merespons langsung, menikam vortex bintang 3 dengan tombaknya, dan 9 naga sihir pantom di belakangnya juga menyemburkan 9 pusaran api sihir, semuanya menyerang pusaran bintang. Bum bum bum. Raungan memekakkan telinga dan suara berderak hampir menelan orang-orang. Setan tulang mengambil langkah pamungkas dari pembentukan 100 kekuatan pedang, dan tubuhnya tak terhindarkan dihantam oleh cahaya pedang, tetapi dia tidak menderita luka-luka besar. Kekuatan pertahanan iblis drive sangat tinggi. Luar biasa. Setan tulang bergegas keluar dari daerah ledakan, kesadarannya mengunci Landen Sen, dan tombak darah di tangannya jatuh lurus ke bawah. Melihat tombak darah jatuh dari langit, wajah Landen Sen ganas, dan dia meraung, darah Tan Holy Body. Begitu auman jatuh, Landen Sen menggulung energi iblis yang mengepul, dan tubuhnya dengan cepat membesar dan membesar, berubah menjadi postur iblis suci tan darah, membalikkan tangannya dan menawarkan kapak Xuan Hua, yang berjuang untuk menyerang. Dentang. Bilah kapak-kapak Xuan Hua bertabrakan dengan ujung tombak berdarah, dan darah dan cahaya keemasan melintas, mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Inkarnasi Landen Sen dari iblis bijak berkulit coklat mengambil lebih dari 10 langkah mundur, dan kemudian nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Iblis binatang buas yang marah memuntahkan badai emas, menentang pelepasan naga yang mengerikan di belakang setan tulang api ajaib. Setan besar.
Melihat bahwa Landen Sen juga bisa berubah menjadi postur iblis surgawi yang agung, jejak keheranan melintas di mata utusan suci Guixi, dan dia harus mengakui bahwa metode yang terpilih benar-benar muncul tanpa henti. Tidak peduli berapa banyak metode yang dimiliki pencuri ini, ia baru saja memasuki Luo Tianxiang untuk pertama kalinya. Utusan suci Guixi yakin, dan terus memegang tombak darah dan melancarkan pukulan keras terhadap Landen Sen. Landen Sen mengayunkan kapak Xuan Hua untuk melakukan serangan balik. Setelah menerobos Ratu Peri Luo Tianxiang, dia mampu mengeluarkan semua kekuatan Xuan Hua Bangax. Ketika Landen Sen melambaikan kapak ganda, dia samar-samar bisa mendengar tangisan burung Phoenix yang nyaring. Dengan restu dari dua roh Phoenix terbang, kecepatan dan kekuatan Xuan Hua Bengsui melonjak 3 atau 4 kali. Berkat ini, bahkan dalam menghadapi harta abadi tingkat Bloodhaven Halberd, Landen Sen tidak bisa membiarkan angin jatuh. Dentang, dentang, dentang. Cahaya keemasan memercik dari kapak dan kapak Xuan Hua, gelombang demi gelombang, dan bunyi kejutan itu seperti menusuk batu emas. Raja Setan Tulang dan Setan Suci Tan Darah memulai pertempuran jarak dekat. Kalian berdua datang dan pergi, dan Landen Sen memiliki keunggulan dalam kecepatan. Dia kadang-kadang bisa mengenai tubuh Setan Tulang, tetapi dia tidak pernah bisa menyebabkan kerusakan pada tulangnya yang sangat kuat. Sebagian besar hanya pada tulang tinggalkan saja beberapa jejak. Landen Sen telah menonton banyak klasik tentang iblis di Huanghua. Setan tulang ini sebenarnya berada di peringkat bawah di antara iblis besar. Kekuatannya sendiri tidak terlalu luar biasa, tetapi kemampuan pertahanannya sendiri luar biasa. Dengan kapak Xuan Hua, hampir tidak mungkin untuk mematahkan pertahanan lawan. Dalam proses setan tulang memegang tombak dan meluncurkan serangan sengit, 9 hantu naga di belakangnya terus-menerus memuntahkan api iblis tulang putih. Meskipun iblis binatang yang marah di belakang Landen Sen dapat melawan dan meludahkan badai emas, itu juga hampir tidak bisa mencegah Imperial. Setelah bertarung sebentar, Landen Sen masih jatuh ke angin, dan ketika dia ceroboh, kapak Xuan Hua di tangannya jatuh ke udara oleh utusan suci Guixi. Itu dia, pencuri Landen Sen. Utusan suci Guixi mengeluarkan suara, dia mengambil kesempatan untuk memobilisasi tombak darah dengan segenap kekuatannya, dan tombak itu menusuk ke arah dada iblis bijak Tantan, begitu cepat sehingga bahkan kesadaran para dewa tidak dapat ditangkap. Ups. Landen Sen tidak dapat dihindari, dan tidak ada waktu untuk membalas, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat kritis ini, roh senjata tombak ujung api di hati Landen Sen terstimulasi, dan tiba-tiba pecah, membawa nyala api emas yang meledak dan menghantam tombak darah. Ledakan. Ada suara teredam lainnya, dan tombak darah diguncang kembali oleh nyala api yang sangat emas. Demon tulang terhuyung mundur, pucat karena kaget. Setelah roh senjata api yang menjijikkan memukul mundur Raja Iblis Tulang, berdiri di depan Landen Sen, cahaya yang dilepaskan oleh kepala tombak 3 runcing tampaknya meledak seperti matahari yang menyala, dan api ungu tombak yang terbakar menjadi sangat menyilaukan, dan tubuh senapan bahkan terangkat. Aura emas yang sengit momentum yang keras dan luar biasa. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan senjata tombak ujung api hari ini melonjak. Bahkan, kekuatan roh senjata tombak ujung api secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa Landen Sen. Landen Sen menerobos Luo Tianxiang dan kekuatan rohnya melonjak lebih dari 10 kali, dan kekuatan roh senjata tombak ujung api secara alami meningkat 10 kali lipat. Bahkan jika Landen Sen menerobos Luo Tianxiang Xian, dia masih tidak bisa memanggil roh tombak ujung api sesuka hati, dan roh senjata akan keluar untuk membantu hanya ketika dia berada dalam krisis. Tidak jauh dari tempat itu, pemimpin Ziying, yang menyaksikan pertempuran, melihat sekilas roh tombak ujung api di depan Landen Sen, dan matanya yang indah berkilau karena terkejut. Itu benar. Mata Landen Sen bersinar, mengulurkan tangan dan memegang tombak 3 ujung emas dengan erat di depannya. Mati untuk Laozi. Tidak menunggu utusan suci menstabilkan sosoknya, Landen Sen memegang tombak ujung api, vena biru kejam di lengan kanannya, tombak ujung api membawa 8 ular api ungu menakutkan menuju The Demon menusuk keluar.